Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Su Yi tidak terburu-buru untuk menghancurkan semua musuh sekaligus. Bukan tidak mungkin. Tidak mau. Dia ingin menggunakan Pantao Club hari ini untuk menonjol, dan menggunakan kepala musuhnya untuk memberitahu dunia. 1. Berkolusi dengan orang-orang dari ras iblis alien tidak bisa dimaafkan. Kedua, ada ketidakadilan dan hutang kepada pemiliknya. Ketika Su Yi kembali ke dunia ini, dia hanya akan membunuh mereka yang pantas dibunuh. Gunung Ling Qiao. Masih banyak orang kuat dari kekuatan utama keabadian. Namun saat ini, tidak ada yang berani keluar semua, dan tidak ada yang berani melarikan diri. Wajah semua orang pucat dan penuh keputusasaan. Jika saya bersumpah, saya bersedia pergi ke 9 surga di alam abadi untuk membunuh musuh dan membuat pahala, dan menebus dosa-dosa saya, dapat aku menyelamatkan hidupku. Kepala sekolah sekte Tai Xuanzong membuka mulutnya. Su Yi berkata, tidak. Xuanzong memiliki ekspresi suram dan menghela nafas, bukannya aku tidak mengerti raja yang menang dan mengalahkan bandit, tetapi aku baru tahu ketika itu akan terjadi. Lagi pula, aku tidak mau. Segera, dia mengangkat matanya untuk melihat Su Yi di bawah langit di kejauhan. Saya percaya bahwa ketika saya mengirim patriark untuk menjadi dewa, Anda akan pasti mati. Ledakan. Tubuhnya terbakar hebat, dan dalam sekejap berubah menjadi abu. Hanya suara tegas dan tenang yang bergema. Rakyat rusuh. Karena kepala sekolah sekte Tai Xuanzong bunuh diri. Su Yi berkata pada dirinya sendiri, ini sedikit tulang punggung, jauh lebih kuat dari leluhurmu Jiang Taya yang berani menjadi kura-kura dengan kepala kecil. Berbicara, dia memandang kepala sekolah sekte Taiking Kini dan yang lainnya, dan berkata, bagaimana kalau kamu bunuh diri dengan menyekal lehermu? Semua orang putus asa dan malu. Seseorang meraung, pembunuhan tidak lebih dari 1 poin, Su Yi, kamu membunuh putra Tuhan dan menyinggung para dewa, dan dia akan dihukum di masa depan. Ledakan. Sebuah cahaya pedang jatuh, membunuh orang ini. Kaisar malam abadi yang bermartabat, tetapi dia menggertak yang kecil dan membuat saya cacat, Del. Apakah Anda tidak takut ditusuk dari belakang oleh dunia? Seorang lelaki tua berambut abu-abu mendesis. Begitu pernyataan ini keluar, itu menyebabkan tawa di seluruh ruangan. Penonton dari jauh pun senang. Sebelumnya, siapa yang mengatur game pembunuhan berat melawan Lord Yongye? Sekarang saya tidak bisa mengalahkannya, tidak tahu malu untuk mengatakan bahwa Tuan Yongye menindas yang kecil. Su Yi tidak bisa menahan tawa. Dia berjalan menuju Ling Qiao Sensan, izinkan saya bertanya, di konferensi pantau ini, Anda dan orang lain melakukan segala kemungkinan untuk berurusan dengan saya sendirian, apakah saya pernah mengeluh tentang ketidakadilan? Apakah Anda pernah mengeluh tentang ketidakadilan? Suara menyebar ke seluruh dunia, menggema di langit dan bumi. Tidak. Penonton itu memberikan jawabannya. Dari sebelum dimulainya perang hingga sekarang, tidak peduli bahaya atau perlakuan tidak adil apa yang Anda hadapi, Tuan Yongye tidak pernah begitu lemah dan dimarahi secara tidak adil. Ketika Anda menang, Anda berpuas diri, dan ketika Anda kalah, Anda berpura-pura lemah, bukankah menurut Anda sangat tidak berharga? Ketika dia berbicara, Su Yi telah sampai di puncak gunung Ling Qiao. Formasi terlarang yang menutupi bagian atas dan bawah gunung tidak dapat menahan penindasan Taoismenya, dan runtuh seperti air pasang. Pergi dan bawa sandera itu ke sini. Su Yi memandang Kini, kepala sekolah dari sekte Taiking. Mata setenang memandang semut. Wajah Kini pucat pasi, tangannya terkepal erat, amarah dan hinaan tak berkesudahan muncul di hatinya. Ia berharap harus melakukan segalanya, dan langsung memerintahkan pembantaian para sandera itu. Lihatlah Su Yi betapa paniknya. Pokoknya kamu juga akan mati, jadi siapa yang peduli dengan banjir? Namun pada akhirnya, ia menahan keinginan itu. Kenyataan itu kejam. Dia tidak berani melakukannya. Jika tidak, semua murid gereja Taiking akan dihancurkan. Siapapun yang terkait dengan agama Taiking juga akan dipenggal. Gulma berakar. Kini tidak ragu bahwa Su Yi tidak bisa melakukan ini. Karena itu, dia tidak berani melawan. Jika Anda dalam masalah, Anda akan terlibat.
Pada konferensi persik, mereka menyandera untuk memaksa Su Yi, tetapi mereka juga mengalami reaksi serupa sekarang. Beraninya kamu bertarung. Diam sejenak, Zine menundukkan kepalanya dan berkata-kata demi kata tidak apa-apa membiarkan orang pergi, saya hanya berharap Anda dapat melakukan apa yang Anda katakan dan tidak terlibat. Tidak bersalah. Su Yi berkata dengan ringan, tuanmu lebih tahu darimu. Zine tidak dapat menyangkal hal ini. Sebelum era Immortal Falls, bahkan mereka yang paling membenci dan membenci Wang Ye tidak dapat menyangkal bahwa Wang Ye tidak pernah melanggar kepercayaannya di dunia. Pada akhirnya, Zine menghela nafas dan setuju untuk melepaskannya. Sandera, terkadang berguna. Misalnya, berapa banyak orang di dunia ini yang tidak peduli jika dipaksa oleh orang tua, istri, dan anak-anaknya. Namun, sandera terkadang tidak berguna. Inilah yang terjadi pada Su Yi. Dan lihat siapa yang akhirnya akan berkompromi. Pada titik ini, Zine berkompromi. Ini berarti bahwa bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk menangkap banyak sandera sebelumnya, itu akan sia-sia. Segera, semua sandera yang disandera dibebaskan dan muncul di depan Su Yi. Terima kasih, Tuan Yongye. Orang tua itu tahu bahwa Tuan Yongye pasti akan menang. Hahaha, sedikit pemikat, dan sia-sia mencoba mengancam hidupku, sungguh konyol. Pada saat ini, mereka yang disandera sangat gembira. Bo Yuxian tampak linglung. Dia melihat sosok Su Yi di kejauhan mengeluarkan debu, hampir curiga bahwa dia sedang bermimpi. Dalam benakku, mau tak mau aku memikirkan apa yang pernah dikatakan oleh lelaki tua klan, tidak ada apapun di dunia ini yang bisa dilakukan oleh Tuan Yongye, tidak. Segera, para sandera ini dikirim pergi dan meninggalkan Gunung Suci Lingqiao. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang berani berhenti. Pada saat ini, saya tampaknya memiliki firasat tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika Gunung Lingqiao naik dan turun, banyak pembangkit tenaga listrik dari pasukan Immortal Dao dapat tidak lagi memegangnya, dan mereka berlutut. Bumi, berteriak minta ampun. Tuan Yongye, saya salah menunggu, saya mohon angkat tangan dan maafkan saya. Saya bersedia berubah pikiran dan menggunakan hidup saya untuk menebus kesalahan saya, tapi tolong beri saya cara untuk hidup. Banyak orang berdiri di sana. Tidak pernah memohon belas kasihan, tidak pernah berlutut. Hanya saja ada kesedihan yang tak tersamar di antara alis dan sudut mata. Su Yi mengabaikannya. Dia mengangkat matanya dan berkata dengan lembut pada dirinya sendiri, sudah ada di sini, hal-hal lama seperti Sue Xiaozi, Jiang Taya, dan Nan Pingtian tidak pernah muncul, lihat ayolah, mereka memang jauh lebih toleran dari yang kubayangkan, dan untuk jalan mereka menjadi dewa, mereka sudah benar-benar menyerah padamu. Begitu kata-kata ini keluar, Rao adalah kepala sekolah seperti kini, dan dia tidak bisa menahan perasaan seperti pisau, dan emosinya di luar kendali. Pertemuan persik, saya pikir saya tuan rumahnya. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa itu pertama kali digunakan oleh karakter anak dewa itu. Sampai hari ini, dia telah ditinggalkan dengan kejam oleh leluhurnya sendiri. Sedih sekali. Lucu kan? Agensi terlalu pintar untuk membuat kesalahan. Di masa depan, saya akan membangun kembali pengadilan abadi pusat, tetapi tidak sekarang, dan saya tidak akan membiarkan Anda menunggu. Suara membosankan terdengar, Su Yi berbalik dan berhenti menatap musuh-musuh itu. Selangkah maju, sosok itu bangkit. Dan pada langkah ini, seluruh gunung Lingqiao setinggi 30.000 kaki runtuh dan runtuh. Gempa. Roll. Debu ke debu, debu ke debu. Pada saat ini, para penonton di kejauhan memandang Su Yi yang berjalan ke dalam kehampaan, dan mau tidak mau menunjukkan tatapan fanatik dan hormat. Pada pertemuan Pantao, satu orang dan satu pedang akan mengalahkan musuh dan menghancurkan langit. Gaya luar biasa seperti ini, dunia, siapa yang bisa menandingi? Jun adalah kendo abadi pertama, semua makhluk melihatnya seolah-olah mereka melihat langit. Su Yi berdiri di tanah, melihat sosok di kejauhan, tiba-tiba bangga, berkata ambil kesempatan ini, aku, Su, datang untuk mengumumkan 3 hal-hal. Tiba-tiba, hiruk-pikuk diskusi di antara hadirin menghilang. Suasana menjadi sunyi dan khusyuk.
Semua mata tertuju pada Sui dengan tatapan kagum dan antisipasi. Hal pertama, saya ingin menyusahkan Anda semua untuk menyampaikan berita kepada dunia atas nama saya, tidak peduli masa lalu dan sekarang, semua dendam, datang saja padaku sendiri. Jika itu mempengaruhi orang yang tidak bersalah, aku, Sui, akan membalas, aku tidak akan meninggalkan anjing atau anjing. Lapangannya sensasional dan orang-orang heboh. Kata-kata ini tidak diragukan lagi untuk musuh-musuh besar itu. Apakah itu perseteruan dengan musuh-musuh besar di kehidupan sebelumnya, atau kebencian antara karakter anak dewa dalam kehidupan ini? Sui menanggung semuanya. Tapi siapapun yang berani mempengaruhi orang yang tidak bersalah pasti akan menderita balas dendam penuh Sui. Hal kedua, 3 bulan kemudian, saya akan membangun kembali Akademi Yongye, selama orang-orang terkait dengan saya, terlepas dari status mereka, terlepas dari kultivasi mereka level kuat atau lemah, semua orang bisa dipekerjakan tanpa kecuali. Sui berbicara lagi, suaranya bergema di antara hadirin, semua orang dapat lulus penilaian dan memasuki Akademi Yongye untuk berkultivasi. Ledakan. Ladang benar-benar mendidih. Orang-orang seperti Jian Lunatic, Li Sehu, Del, bahkan lebih bahagia. Ingatlah bahwa sebelum era air terjun abadi, Akademi Everneath adalah sekolah nomor 1 di alam abadi, menyatukan para jenius dunia dan mengolah jumlah yang tidak diketahui dari tokoh-tokoh besar yang menghancurkan bumi. Dalam periode waktu itu, sebagian besar orang yang menjaga 9 gerbang besar alam abadi dan para ahli top yang bekerja untuk pengadilan abadi pusat berasal dari Akademi Yongye. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Akademi Yongye pada waktu itu jelas merupakan tempat suci yang paling didambakan para biksu di dunia. Sekarang, Sui mengumumkan dunia dan ingin membangun kembali Akademi Yongye. Dapat dibayangkan bahwa di tahun-tahun mendatang, Akademi Yongye akan kembali ke kejayaannya bahkan lebih dari itu. Untuk sementara, saya tidak tahu berapa banyak orang kuat di lapangan yang bersemangat. Dan bagi Sui, alasan untuk mengumumkan ini tidak lebih dari penyesalan di hatinya. Hal ketiga, ada banyak orang yang tahu nama saya di dunia ini, namun, itu semua di masa lalu, ambil kesempatan ini, dan izinkan saya untuk perkenalkan sendiri. Sui mengatakan ini, suaranya berhenti. Matanya perlahan melirik ke arah hadirin, suasana hening dan khusyuk, dan semua orang tercengang, seolah tak mengerti, masa lalu dan masa kini, apa adalah sama. Kemudian, di bawah tatapan mata heran dan bingung yang tak terhitung jumlahnya, Sui mengangkat tangannya, mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat, dan berkata, "Nama saya di dunia ini adalah Sui, seorang pendekar pedang, yang berasal dari dunia." Suaranya seperti pedang jernih, bergema di antara langit dan bumi untuk waktu yang lama. Pada saat ini, hati Sui kosong dan tenang, dan tidak ada masalah lagi. Pada titik ini, ia telah benar-benar mengintegrasikan Taoisme Wang Ye di kehidupan sebelumnya, dan dengan Taoisme kehidupan sekarang, memotong belenggu kehidupan sebelumnya, dan mencapai diri. Saya sudah lama bersama saya, jadilah saya. Apa perbedaan Sui di dunia ini dengan Wang Ye di masa lalu? Orang-orang tercengang, tidak mengetahui misterinya. Puncak gunung. Mata air dan air terjun beterbangan, lautan awan membumbung. 3 sosok berdiri di sana. Seorang biksu, seorang pria, seorang wanita. Piring giok seputih salju digantung di kehampaan, mencerminkan pemandangan yang terjadi di Peach Fair. Ketiganya menahan napas dan menatap pemandangan. Tidak ada yang berbicara. Tapi wajahnya menjadi semakin bermartabat. Pada akhirnya, sudut alis dan matanya bercampur dengan keterkejutan dan kebingungan yang tidak disembunyikan, dan itu menjadi tidak pasti. Angin gunung menderu. Kunci untuk membalikkan keputusasaan Bita terletak pada pedang Dao yang misterius itu. Biksu itu yang pertama memecah kesunyian. Dia kurus, dengan wajah tegas, kulit perunggu, dan jubah biarawan kelabu tua. Itu adalah Arhat Kayun penjaga di bawah kursi Buddha. Saya menduga bahwa pedang Dao adalah senjata ilahi paling kuat yang dikuasai oleh Tuan Pedang Lingsu, Li Fuyu selama hidupnya. Pedang Dao terlarang, tidak ada yang tahu nama pedang ini sejauh ini. Tao itu mengerutkan kening. Ia berpostur tinggi, wajahnya setampan anak muda, jubahnya rapi dan bersih,
tanpa hiasan, dan ketika sepasang mata menatap, ada adalah bintang perak yang tak terhitung jumlahnya mengalir, yang menakjubkan. Huo Jianfeng, salah satu dari 4 putra hebat dari domain Dewa Istana San Xingdao. Sayangnya, setelah pedang ini muncul, semua pemandangan menghilang. Bahkan, Shen Kong Yuyu, terpengaruh, tidak dapat mencerminkan apa yang terjadi selanjutnya. Wanita itu menghela nafas, sedikit enggan. Lempeng giok seputih salju yang tergantung di kehampaan adalah harta karun ilahi era yang dia bawa, yang disebut Ultima Giok Shen Kong. Harta karun inilah yang memungkinkan mereka melihat semua yang terjadi di Peach Fair. Su Yi, dengan 1 pedang dan 1 pedang, menerobos Gunung Suci Lingqiao sendirian, dan mengalahkan musuh dengan pedang. Hingga saat ini, ketiga karakter anak dewa yang tak tertandingi dari domain dewa ini tidak dapat menjaga ketenangan pikiran mereka. Wanita mengenakan jas lengan panjang berlengan lebar, berpenampilan indah, kulit seputih salju dan jernih, serta dapat dipatahkan dengan ditiup, terutama bila alis dibelokkan. Mereka memiliki gaya tampilan yang menawan dan menawan. Wenren King Yu, kaisar para dewa yang tiada taranya. Dia mengumpulkan sehelai sutra biru yang terbang tertiup angin di dekat telinganya, dan bibir merahnya yang berkilau terbuka sedikit, dan berkata, tidak perlu ragu, itu adalah badan hukum kehendak Tuhan secara paksa turun ke alam abadi, tetapi Su Yi ini tidak dapat menahannya. Kelopak mata Biksu Gayun berkedut. Huo Jianfeng terdiam. Selain benda asing yang digunakan, hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri, kalian berdua berpikir, bisakah kalian melawan anak ini? Biksu Gayun tiba-tiba bertanya. Huo Jianfeng berputar-putar dengan bintang yang menakutkan, dan berkata, jika Anda mencobanya, Anda hanya akan memiliki setengah peluang untuk menang. Wenren King Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk pertarungan hidup dan mati, benda asing juga merupakan bagian dari kekuatannya sendiri, jadi hasilnya tidak terhitung. Berbicara, dia menatap Biksu Gayun dengan sepasang mata yang indah, bagaimana denganmu? Sang Gayun menghela nafas sulit dikatakan. Sebenarnya, dia mengirim klon untuk melawan Su Yi sehari sebelum kemarin, dan bahkan klon itu hancur total. Namun, dia tidak akan membicarakan skandal semacam itu. Jika Futian mati, klan Fu kuno akan marah besar dengan guntur. Dia adalah salah satu karakter yang paling menjanjikan dari klan Fu klan kuno. Huo Jianfeng berbisik. Pertemuan pantau ini, yang dipimpin oleh Fu Tianyi, menyatukan para dewa yang diutus oleh putra-putra Tuhan dan pusat kekuatan-kekuatan utama di dunia peri. Namun, Su Yi akhirnya menang. Fu Tianyi, King Xiao, dan dewa-dewa lainnya, tidak ada yang selamat. Pertempuran seperti itu, jika ditransmisikan kembali ke alam para dewa, pasti akan menyebabkan kegemparan besar, dan bahkan membuat para dewa gemetar. Wenren King Yu berkata, aku tidak menyangka bahkan penyihir, Guling Qiao, tidak akan selamat. Guling Xiao, wanita berpakaian hitam yang meninggal secara tragis di tangan Su Yi sebelumnya, bertanggung jawab atas Blood Prison Myriad Demons dan identitasnya sangat istimewa. Alasannya adalah dia adalah keturunan dari Raja Iblis. Raja Iblis Tianjue, salah satu dari 12 Raja Iblis paling menakutkan di domain dewa, nenek moyang dari silsilah iblis, dan memiliki banyak dewa iblis di bawah komandonya. Di alam para dewa, dalam hal status, sudah cukup untuk bersaing dengan para penguasa para dewa seperti Buddha lampu pembakaran Gunung Tianling Barat, dan dewa-dewa asli dari pengadilan San Xingdao. Dewa-dewa umum harus dihormati. Guling Qiao adalah keturunan langsung dari Raja Iblis Tianjue. Tapi sekarang, dia meninggal secara tragis di alam abadi. Jika ini dikembalikan ke alam dewa, saya tidak tahu badai macam apa yang akan ditimbulkannya. Seng Jiayun dan Huo Jianfeng sangat menyadari hal ini. Dari sudut pandang kalian berdua, jika kalian ingin membunuh bidat Su Yi, dari mana kalian harus mulai? Jalan Huo Jianfeng. 2 cara. Wenren King Yu berkata tanpa ragu, 1. Bersatu dengan semua karakter anak dewa lainnya dan pimpin semua dewa di dunia abadi untuk dikirim bersama, Anda harus pasti menang. Sebelum dia selesai berbicara, Seng Gayun menggelengkan kepalanya dan berkata tidak mungkin,
para dewa yang datang ke negeri dongeng kali ini memiliki pemikiran mereka sendiri dan mewakili kubu yang berbeda. Beberapa dewa di antara mereka, ada kebencian dan kebencian yang mendalam. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan tulus? Huo Jianfeng juga mengangguk. Jangan katakan apa-apa lagi, dia dan Jia Yunseng dan Wenren Qingyu semuanya mewakili esensi sejati yang berbeda. Mungkin mereka bisa berdamai satu sama lain sekarang, tapi tidak harus bekerja sama. Dalam hal ini, Wenren Qingyu tampaknya telah mengharapkannya sejak lama, dan berkata, maka hanya ada satu cara terakhir, jadilah dewa. Tuhan. Jia Yunseng dan Huo Jianfeng sama-sama terdiam. Memang, Su Yi hari ini, bahkan jika dia hanya memiliki budidaya peringkat Taiwu, tetapi kekuatan tempurnya cukup untuk mengancam karakter tak tertandingi ini. Selain itu, ia bertanggung jawab atas reinkarnasi, memiliki 2 harta karun, pedang kedekatan dan kitab karma. Selain itu, ada satu lagi yang dianggap sebagai tabu oleh pedang Dao para dewa. Dalam keadaan seperti ini, cara paling aman untuk menghadapinya adalah menunggu jalan menjadi dewa muncul. Selama dia menjadi dewa lebih awal dari Su Yi, dia bisa menghancurkannya dengan kekuatan mutlak. Huo Jianfeng merenungkan menjadi dewa tidaklah mudah, persaingan dan pertarungan akan semakin sengit. Tetapi Nona Wenren benar, selama kamu bisa menjadi dewa Tuhan, pasti mudah untuk membersihkan putra Su Yi ini. Seng Jiayun berkata, Beku Malang itu telah menyimpulkan sebelumnya bahwa kecepatan menghilangkan kekuatan, malapetaka suci, dalam kekosongan dunia abadi semakin cepat. Situasinya, jalan untuk menjadi dewa sangat mungkin muncul terlebih dahulu. Wenren Qingyu dan Huo Jianfeng bergerak dalam hati mereka dan menatap Biksu Gayun, berapa lama kita akan menunggu? Seng Jiayun berkata, mulai hari ini, tidak akan melebihi 4 tahun. 4 tahun. Untuk generasi saya, kali ini bukan apa-apa, tetapi saya khawatir ketika jalan untuk menjadi dewa muncul, maka basis kultivasi Su Yi mungkin adalah telah lama menjadi berbeda. Huo Jianfeng mengerutkan kening, kalian berdua, jangan lupa, beberapa bulan yang lalu, putra ini baru saja menjadi Raja Abadi, tetapi beberapa bulan kemudian, dia sudah menginjakkan kaki di Taizu Alam. Kecepatan terobosan seperti itu, bahkan jika ditempatkan di alam para dewa, itu mengerikan. Saat ini, jika Anda memberinya 4 tahun lagi, mungkin dia akan dapat menginjakkan kaki di peringkat Taixuan dan memiliki kualifikasi untuk merebut kesempatan menjadi Tuhan. Perkataan itu membuat Wenren Qingyu dan Biksu Gayun mengerutkan kening. Ini benar-benar rumit. Setelah beberapa saat, Seng Gayun berkata perlahan, jangan khawatir, setelah pertempuran klub pantau hari ini, Su Yi pasti akan berada di puncak badai. Jika kita tidak mengambil tindakan terhadapnya, tidak mungkin dewa lain akan diam. Huo Jianfeng dan Wenren Qingyu keduanya mengangguk. Memang, ini mungkin terjadi, bahkan pada minoritas. Sejauh yang mereka tahu, beberapa dewa tak tertandingi dengan temperamen ganas telah lama menyatakan bahwa mereka tidak akan mentolerir kehidupan Su Yi. Selain itu, dalam 4 tahun ke depan, selama kita menggunakan beberapa cara, itu sudah cukup untuk membuat Su Yi merepotkan, seperti membiarkan orang-orang di 9 alam spiritual menyerang alam abadi, seperti mengatur mantan musuh Su Yi untuk mengambil tindakan. Seng Gayun mengatakan ini, dan tiba-tiba tersenyum, kalian berdua seharusnya sudah mengerti apa maksud Biksu Malang itu. Selama 4 tahun ke depan, mari kita saksikan saja kesenangannya waktu tidak masalah. Lebih awal, Biksu yang malang itu selangkah lebih maju. Dengan itu, dia berbalik. Aku juga harus pergi. Wenren Qingyu hanyut. Huo Jianfeng mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan berbalik. Pada hari itu, apa yang terjadi di pertemuan pantau menyebar ke seluruh dunia. Seluruh negeri dongeng berguncang. Para biksu di dunia semuanya mendidih. Pertempuran ini akan menulis ulang tatanan dunia peri. Raksasa abadi yang berada di atas semua makhluk hidup semuanya akan membusuk. Mereka yang bertarung dengan iblis asing itu, siapa yang berkolusi pasti akan membayar harganya. Penguasa surga kecil yang pernah menguasai suatu era akhirnya kembali. Siapa yang paling dihormati di dunia terapung, peri pertama di Kendo. Era baru telah dimulai. Di ujung barat, di kuil jauh di bawah tanah. Jiang Tai'a memecahkan cangkir teh di tangannya,
wajahnya yang tampan muram seperti air, dan matanya penuh kekerasan. Selamat malam. Di dunia rahasia yang gelap tanpa kehidupan. Sue Xiaozi tidak tahan untuk tidak menggoyangkan jarinya setelah membaca berita tentang klub Pantao yang baru saja dia dapatkan, dan dia hanya bisa meraung. Kesedihan dan kemarahan. Emosi benar-benar di luar kendali. Tanah Peri Selatan, di kerajaan sekuler. Para dewa tidak bisa membunuh tiran. Sebelum Age of Immortal Fall, orang-orang tua ini masih bisa bertarung melawan Wang Ye. Namun kini, dengan berakhirnya pertemuan Pantao, Nan Pingtian telah sepenuhnya menyadari bahwa, sebagai mantan musuh, tidak lagi sulit bagi mereka untuk bertarung melawan Sui. Tidakkah kamu lihat, di konferensi Persik, Sui mengalahkan semua musuh dan membantai semua putra Tuhan? Tidak melihatmu, para dewa di langit diutus, apa yang bisa kamu lakukan? Pada hari ini, Sue Xiaozi, Jiang Taya, Nan Pingtian, Chu Sentong, musuh tak tertandingi yang memiliki permusuhan dengan Wang Ye di kehidupan mereka sebelumnya, semuanya menderita. Berat hati pukulan yang luar biasa. Tanah berawak. Guntur mengalir dari langit seperti air terjun, dan ketika mereka menabrak rawa yang tak terbatas, mereka menghilang secara aneh tanpa jejak, bahkan percikan air pun tidak dinaikkan. Bergulung-gulung dalam arus ruang dan waktu yang bergejolak. Melihat pemandangan ini dari kejauhan, Luo Tian hanya bisa terkesiap. Tempat ini mengerikan. Orang yang ceroboh, dapat dengan mudah mengubur nyawa anak Tuhan yang tiada taranya. Tiba-tiba, suara dingin sining terdengar di belakangnya. Saya pikir yang terbaik bagi Anda untuk berhenti menjadi musuh sesama Taoisu di masa depan. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.